Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? Semoga kalian yang sedang berada di dalam rumah sana selalu diberikan nikmat sehat dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan belajar. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan slide berupa rekaman sebagai pengganti dari mata pelajaran yang seharusnya disampaikan di kelas. Maka untuk pembelajaran online ini saya menyiapkan sebuah PowerPoint yang ada rekamannya yang bisa antum lihat sekarang. Maka pada kesempatan ini Ustadz akan membahas tentang al-mahabbah. Al-mahabbah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, artinya yaitu rasa cinta atau kecintaan. Nah, rasa cinta ini merupakan asal atau sebab setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, maka sebab ini atau rasa cinta ini akan mengawali segala perbuatan sebagaimana kita benci ataupun kita suka terhadap sesuatu, dan mengawali seseorang untuk meninggalkan atau menahan diri dari segala sesuatu. Itu secara umum arti dari mahabbah. Nah, maka selanjutnya kita harus melihat ada beberapa macam mahabbah yang mana kita harus tahu dan yang mana harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas 4 macam mahabbah atau cinta. Dalam membahas macam-macam mahabbah ini Ustadz menggunakan ilustrasi gambar agar memudahkan kita dalam memahaminya. Nah, yang gambar yang pertama di atas itu terdapat seseorang yang sedang melakukan sujud atau sholat atau ibadah. Kemudian selanjutnya ada gambar sekelompok orang yang sedang melakukan pemujaan terhadap sebuah patung. Kemudian yang ketiga, di situ ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang meminum wine. Wah, wine ini kalau kita kenal sebagai khamar. Khamar yaitu minuman yang memabukkan. Maka ini suatu hal yang dilarang. Yang terakhir ada gambar seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Oke, dari 4 gambar ini insya Allah kita bisa sedikit melihat ya mana yang beberapa gambar yang mencerminkan sebuah mahabbah atau cinta. Kalau misalkan sekilas kita lihat, yang paling dominan adalah gambar yang terakhir, yaitu cinta seorang ibu terhadap anaknya. Oke, agar lebih memahami lagi kita bahas satu-satu. Yang pertama, cinta sebagai ibadah. Nah, maka cinta sebagai ibadah itu adalah cintanya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman melakukan segala sesuatunya dengan niat hanya untuk Allah. Kalau misalkan antuna suka membaca novel ataupun buku-buku ya novel Islami lah, pasti pernah mendengar istilah ana uhibbuki fillah. Nah, artinya saya mencintaimu karena Allah. Maka cinta yang dia ungkapkan itu ada sebabnya. Siapa sebabnya? Sebabnya Allah. Nah, maka yang diutamakan
sebelum ia mencintai suatu hal atau seseorang, maka dia lebih mengutamakan Allah ketimbang ketimbang orang atau hal sebelumnya. Nah, maka di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, selalu melakukan segala sesuatu dengan niat untuk Allah. Karena apa? Karena saking cintanya kita kepada Allah. Maka cinta yang seperti ini yang sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim. Oke, kemudian kita menuju yang kedua, yaitu cinta sebagai kemusyrikan. Nah, itu di situ sedikit ada kesalahan ya hurufnya. Mohon dimaklumi. Nah, cinta sebagai kemusyrikan. Nah, seperti yang sedikit Ustadz jelaskan tadi, ini sepotong gambar dari kisah Nabi Musa, yang mana ketika itu Nabi Musa ditugaskan oleh Allah menuju Bukit Sinai untuk untuk mendapatkan firman-Nya, tetapi di lain waktu Samiri ini beserta pengikutnya tidak sabar atas kepergian Nabi Musa, kemudian berinisiatif membuat patung lembu yang dibuat dari emas. Jadi mereka mengumpulkan setiap perhiasan yang mereka punya, kemudian dilebur dan dijadikan sebuah patung. Nah, di sini mereka menunjukkan bahwasanya karena kebiasaan mereka, karena ajaran mereka sebelumnya, karena ajaran nenek moyang mereka, yaitu mereka mencinta terhadap penyembahan berhala. Jadi ditinggal sebentar aja udah nggak kuat ingin istilahnya pengen menyembah sesuatu gitu. Cuman kesukaannya mereka ini, kecintaannya mereka ini merupakan sebuah bentuk kemusyrikan. Karena apa? Mereka tidak mencintai Allah, sebab cinta mereka bukan karena Allah. Karena apa? Ya karena kebiasaan mereka, karena adat mereka, atau bahkan mereka sudah terlanjur sangat suka terhadap berhala tersebut. Nah, maka ini juga salah satu contoh dari banyak hal ya. Kita ambil contoh lain, misalkan ada sekelompok orang yang sangat mencintai materi, atau kita lebih khususkan lagi uang misalkan. Sampai-sampai saking cintanya ia terhadap uang, dia berpikir bahwasanya kalau misalkan dia tidak memiliki uang, dia tidak mempunyai uang, maka ia tidak bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Maka ini yang hati-hati, yang kita wanti-wanti ya. Pemikiran seperti ini yang salah. Karena apa? Yang menjamin kehidupan kita adalah Allah. Nah, maka ini sudah termasuk hal musyrik, termasuk perkara musyrik. Karena apa? Karena kita menggantungkan sesuatu atau bahkan menggantungkan hidup kita kepada selain Allah. Ia tidak yakin jika dia tidak memiliki uang, segala sesuatunya harus dengan uang. Ia tidak yakin bisa melanjutkan hidup di dunia ini. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka hati-hati. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 165 sama seperti sebelumnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, maka ini menjelaskan bahwasanya ada sekelompok orang tersebut. Mereka mencintai tandingan Allah, mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti secara tidak langsung
mereka menuhankan selain Allah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu cinta sebagai bentuk kemaksiatan. Nah, terkadang kita mempunyai kecenderungan atau hal-hal favorit lah misalkan. Nah, hal-hal favorit. Nah, ini apa namanya? Kita harus hati-hati terhadap ke apa namanya? Hal-hal yang kita sukai, atau misalkan ada orang yang menyebutnya hobi atau apalah itu kan. Nah, di sini jangan sampai suatu kebiasaan yang kita lakukan atau kecintaan kita terhadap hal-hal yang eh, istilahnya menjadi potensi kita, kemudian itu membawa kita kepada kemaksiatan. Contohnya sedikit apa namanya? Ada orang yang suka minum khamar, kemudian apa namanya? Saking cintanya dia terhadap khamar, dia tidak bisa lepas sehari tanpa khamar. Ada juga orang yang sangat suka rokok. Sehari dia tidak bisa bertahan tanpa rokok. Dan berbagai macam contoh lainnya. Nah, maka dalam surat An-Nur ayat 19, afwan ya, di sini Ustadz belum masukkan keterangan ayatnya, keterangan suratnya. Nah, ini surat An-Nur ayat 19. Nanti boleh dicatat kalau misalkan apa namanya? Ustadz belum tulis di sini. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya ada sekelompok orang yang suka menyebar perbuatan-perbuatan keji di kalangan orang mukmin. Istilahnya mereka menebar fitnah gitu. Nah, mereka ini suka menebar fitnah, itu suka gitu. Ataupun misalkan di contoh lain ada orang yang suka menggosip gitu kan. Nah, saking sukanya terhadap gosip, sehari nggak ngegosip aja udah kelimpungan ya, udah pusing gitu. Udah gatel bibir ini gitu kan, karena nggak gosipin orang. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang harus kita hindari. Nah, maka kita harus hati-hati dalam kebiasaan kita ini, dalam hal-hal yang kita sukai ini. Tidak hanya istilahnya berupa gosip ataupun fitnah ataupun apa ya, istilah menjelek-jelekan orang lain, atau apa namanya, tidak suka dengan melihat orang lain sukses kemudian kita menjatuhkannya, kemudian banyak hal lainnya ya. Jadi apa namanya, ini juga termasuk salah satu bentuk cinta yang apa namanya, yang bisa membawa kita pada kemaksiatan. Maka ini apa namanya yang harus kita hindari. Oke, kemudian selanjutnya cinta sebagai tabiat. Tabiat itu istilahnya bentuknya berupa kecenderungan seseorang terhadap perkara yang ia cintai sesuai tabiatnya, sesuai dengan bawaannya gitu. Jadi manusia itu mempunyai tabiat atau bawaan, sifat-sifat bawaannya, termasuk salah satunya mencintai atau kecenderungan. Contohnya misalkan kalau misalnya di gambar itu ada seorang ibu yang mencintai anaknya, atau suami yang mencintai istrinya, atau orang apa namanya
seseorang yang mencintai sahabatnya atau temannya. Muslim mencintai muslimin yang lainnya. Nah, maka ini merupakan tabiat atau sifat bawaan yang sudah fitrahnya terdapat di dalam setiap individu. Dan banyak lagi permisalan lainnya. Contohnya misalkan suka suka makan bakso atau suka minum jus. Nah, ini sudah tabiatnya ya, sudah bawaannya. Entah kita suka terhadap makanan, barang, seseorang ataupun apapun itu. Kemudian Ustadz di sini lupa input nama surat dan ayatnya lagi ya, afwan ya. Ini surat Ali Imran ayat 14. Jadi nanti antum catat. Yang bunyinya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, atau kuda, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, maka setiap orang, setiap individu memiliki kecenderungan atau di sini disebut sebagai syahwat, yaitu pandangan manusia atau cintaan manusia. Nah, maka manusia ini punya kecenderungan terhadap apa-apa yang diingini, terhadap mereka yang sukai, dari suka terhadap wanita, anak-anak, keluarga atau harta. Bahkan di sini ada binatang-binatang, sawah, ladang, ternak. Maka itu merupakan fitrahnya manusia. Maka ini cinta yang dibolehkan, mubah istilahnya, tetapi jangan sampai berlebihan. Maka dari 4 macam cinta ini, yang dianjurkan adalah yang pertama, yang cinta kita sebagai bentuk ibadah. Karena apa? Karena segala sesuatunya kita niatkan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita hindari yaitu terhadap cinta kita, terhadap kesukaan kita ada unsur-unsur musyrik, ada unsur-unsur kesyirikan atau kemaksiatan. Ini yang harus kita hindari, waspadai. Maka sebisa mungkin kita selalu berusaha agar selalu mengutamakan Allah daripada yang lain. Oke. Kemudian kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-khauf. Al-khauf. Jadi kemarin sekilas kita ada sedikit menyinggung dalam rukun-rukun mahabbah itu masuk Ustadz rukun-rukun ibadah. Yang pertama tadi baru saja kita bahas, yaitu tentang mahabbah. Kemudian yang kedua ini juga termasuk rukun ibadah, yaitu al-khauf. Maka al-khauf mungkin sebagian dari kalian sudah tahu artinya. Oke, jadi lanjut saja. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang definisinya, tentang definisi dari al-khauf. Nah, maka di sini itu lihat si Momon pun belum tahu tentang apa arti khauf. Khauf itu apa sih gitu kan.
Definisinya apa? Maknanya apa? Nah, mari kita bareng-bareng bahas di sini. Nah, maka makna khauf adalah sikap yang timbul karena kekhawatiran terhadap sesuatu yang membinasakan. Membinasakan itu artinya menghancurkan atau menghilangkan. Kemudian khawatir juga terhadap sesuatu yang berbahaya, yang menimbulkan bahaya bagi kita. Entah itu sifatnya jasmani ataupun rohani, yang terlihat ataupun yang tidak nampak. Kemudian khawatir juga terhadap sesuatu yang mengganggunya. Khawatir terhadap sesuatu yang mengganggunya, entah berupa gangguan fisik ataupun gangguan mental ataupun gangguan jiwa, ya. Semacam itu. Yang penting intinya khauf itu adalah sikap yang dihasilkan dari rasa khawatir terhadap suatu hal yang tadi kita sudah tahu bahwasanya khauf adalah sikap yang timbul karena rasa khawatir terhadap sesuatu hal yang berdampak negatif pada diri kita. Maka ada juga di sini macam-macamnya jenisnya. Maka yang pertama, khauf atau khawatir atau takut yang bisa dibilang sebagai bentuk dari syirik akbar, kesyirikan yang besar. Ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana yang syirik akbar ini? Takut yang termasuk syirik akbar ini bagaimana? Kemudian di sini adalah ketika seseorang takut terhadap hal-hal yang sir. Hal-hal yang sir itu yang tersembunyi, sirron, rahasia atau tidak terlihat. Misalnya takut kepada selain Allah dan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan kecuali olehnya. Nah, jadi termasuk kepada golongan jin, syaiton. Nah, ini ada keluarga Bapak Pocong, Bapak Kunti sama anak tuyul. Ini termasuk salah satu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya Indonesia. Kalau di luar negeri beda lagi pocongnya, ada Dracula, kemudian ada vampir dan lain sebagainya. Kalian lebih paham ya. Nah, di sini ini termasuk kalau misalkan kita takut terhadap hal-hal seperti itu atau dari gangguan-gangguan jin misalkan ataupun sihir ataupun yang sekarang ini lagi viral virus COVID-19 corona ya. Nah, ini kan adalah ketakutan terhadap segala sesuatu selain Allah. Ini tidak boleh. Kita tetap harus yakin bahwasanya yang maha besar, tidak ada yang bisa mampu menandingi kebesaran dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh takut pada siapapun, pada apapun itu kecuali pada Allah. Sekalipun ada Mbak Kunti ataupun Mas Pocong yang tiba-tiba muncul di depan kalian, nah itu nggak boleh ya. Jangan dibayangin, nanti malah jadi takut beneran. Ya. Maka dilatih agar diri kita ini tidak mudah-mudah takut terhadap suatu di dunia ini. Oke. Nah, di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 176, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy atau orang-orang kafir. Karena itulah jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah ya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, maka di situ sudah jelas bahwasanya yang menimbulkan
takut yang berlebihan, kemudian khawatir dalam diri kita, itu adalah syaitan. Karena apa? Menakut-nakuti manusia termasuk salah satu tugasnya syaitan. Dan kemudian juga syaitan dan kawan, di sini disebutkan syaitan dan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Ini konteks yang dulu ini ya, asbabun nuzulnya. Nah, tapi kita bisa artikan konteks sekarang, yaitu orang-orang kafir. Berarti yang menakut-nakuti, hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang kafir. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takut kepadaku. Kenapa? Karena syaitan dan manusia pun, orang-orang kafir pun ataupun yang lainnya, mereka semua makhluk Allah. Maka kita tidak patut untuk takut terhadap makhluk. Maka kita harus takut kepada Sang Khalik, penciptanya. Oke, paham ya? Selanjutnya yang kedua adalah khauf yang diharamkan. Nah, ini yang diharamkan berarti tingkatannya lebih rendah daripada syirik akbar ya. Syirik akbar ini paling tinggi yang harus kita jauhi. Nah, khauf yang menimbulkan dosa berarti diharamkan, dilarang dan menimbulkan dosa. Yaitu ketika rasa takut itu membuat kita meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perkara haram karena takut kepada manusia. Contohnya misalkan sekarang itu banyak pekerjaan yang menuntut seorang wanita melepas hijabnya. Nah, kayak gini nih. Ini juga lagi viral nih. Jadi karena seolah-olah kita baru mendapatkan kerja, kemudian ketika di interview ada beberapa hal yang harus ditaati dalam peraturan kantor tersebut, sehingga ada satu peraturan yang membuat kita melepas hijab kita, misalnya melepas kerudung kita untuk bekerja di situ. Maka karena kita belum tahu apa-apa, kemudian kita juga ingin masuk di situ, kemudian takut juga kita kalau misalkan di tempat lain nggak ada kerjaan, maka akhirnya ya udahlah, daripada khawatir nggak dapat kerjaan lain, akhirnya dia bersedia mengikuti peraturan kantor tersebut dengan melepas kerudung sehingga bisa kerja di kantor tersebut. Nah, ini nggak boleh. Atau juga takut kepada bos misalkan, saking kejamnya, saking killernya bos tersebut, atau guru atau dosen misalkan ya, banyak yang contoh yang lainnya. Jadi terhadap seseorang ataupun perkara haram, terhadap suatu hal yang membuat dia mengerjakan perkara haram sehingga meninggalkan kewajiban. Ini nggak boleh. Kemudian di ayatnya ada, yaitu surat Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka janganlah kamu takut kepada manusia. Nah, disebutkan di sini kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, apalagi kemarin beberapa waktu dekat di Wuhan itu, sebelum terjadi penyebaran virus corona itu kan, saudara-saudara muslim kita dipaksa untuk membakar Al-Quran ataupun menginjak-injak Al-Quran, menghina Al-Quran. Nah, disitulah iman kita diuji. Nah, maka bagi mereka yang imannya kuat, kemudian lebih mengutamakan akhirat, maka disiksa pun atau bahkan dengan kehilangan nyawanya pun mereka berani untuk tidak mempertaruhkan imannya dengan janji-janji palsu yang ditawarkan oleh aparat-aparat Cina di sana. Nah, maka di situ ketika
ada musibah iman kita sedang diuji. Maka kalau misalkan kita sudah melewati ujian tersebut, akan diangkatlah derajat kita. Oke, selanjutnya yaitu khauf yang dibolehkan. Jadi takut yang dibolehkan. Yang dibolehkan bagaimana? Yaitu rasa takut yang tobi'i. Itu tobi'i ya, bukan L ya. Rasa takut yang tobi'i. Tobi'i tadi seperti yang pengertian mahabbah, yaitu bawaan, sifat-sifat bawaan. Jadi kita juga selain memiliki fitrahnya manusia, selain memiliki rasa cinta, ada juga rasa takut. Rasa takut yang bagaimana? Seperti takut kepada hewan buas, musuh, atau penguasa yang zalim. Artinya adalah sedikit rasa takut. Nah, takut itu takut yang tobi'i ini biasanya timbul untuk apa? Untuk perlindungan diri. Misalkan kita melihat ada di sini, ada macan salto. Misalkan kita melihat ada seekor harimau. Kemudian karena kita takut, maka kita lari dari harimau tersebut. Ini suatu yang fitrah, suatu yang tobi'i. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak lari, kemudian tiba-tiba harimau tersebut menerkam kita, maka otomatis kita yang jadi korban. Bahkan bisa harimau tersebut bisa sampai memangsa kita. Maka lari adalah pilihan yang tepat. Untuk apa? Perlindungan diri, untuk mempertahankan hidup kita. Nah, ini jadi ya takut kepada hewan bisa dimaklumi lah, ataupun musuh ataupun penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kita tidak mampu tidak mampu melawannya, sehingga timbul rasa takut kepada dia. Tetapi jangan tidak berlebihan. Hanya sekedar takut ataupun kaget ataupun khawatir, itu boleh. Khawatir penguasa kita tidak mengerti, tidak paham kondisi penduduknya. Nah, itu boleh itu. Kekhawatiran. Jadi akhirnya ada timbul rasa untuk mengangkat penguasa yang baru atau mencalonkan penguasa yang baru yang lebih bisa mengetahui kondisi masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kekhawatiran kita itu menimbulkan suatu solusi yang baru. Nah, itu yang lebih bagus. Dalam surat Al-Qasas ayat 18 diceritakan ini dari potongan kisah Musa. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Nah, di sini Ustaz ambil dari ketika Musa menolong kaumnya Bani Israel dari orang-orang Mesir, tentaranya Fir'aun yang mengawasi budak-budak dari orang-orang Israel. Suatu ketika Nabi Musa ingin membantu temannya yang disiksa oleh penjaga bawahannya Fir'aun. Nah, karena memang Musa ini tergolong orang yang kuat, yang besar tenaganya, maka dengan sekali libas penjaga tersebut meninggal, mati. Nah, maka terkejutlah si Musa dan teman-temannya juga, penjaga yang lain juga terkejut. Akhirnya Musa dituduh membunuh penjaga budak-budak tersebut. Akhirnya larilah Musa keluar kota Mesir, sehingga dia dirundungi oleh rasa khawatir yang sangat. Ini khawatir kenapa? Karena takut musuhnya mengejar. Jadi ini bukan takut yang berlebihan, masih wajar ya. Jadi karena pertama kali dia juga terkejut, karena baru sedikit kena gampolannya dia, ternyata penjaganya sudah mati. Maka itu suatu kelebihannya Nabi Musa. Nah, ini salah satu contoh dari rasa takut yang dibolehkan, khauf yang dibolehkan. Kemudian terakhir adalah khauf sebagai ibadah.
takut yang termasuk ibadah. Sama seperti yang mahabbah tadi, yaitu rasa takut karena Allah semata. Rasa takut yang benar-benar disadari karena Allah semata, bukan karena selain Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Maka bagi orang-orang yang takut kepada Allah, nah di sini takut ketika akan menghadap Tuhannya. Berarti kapan? Itu di akhirat kelak nanti. Semua perbuatan kita, semua amal kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka takutlah mereka yang semasa hidupnya selalu dipenuhi perbuatan maksiat dan dosa. Maka takut seperti inilah yang menjadikan sikap kita bernilai ibadah. Gitu. Nah, maka segala sesuatunya, atau misalkan nih, untuk meningkatkan ketaatan kita harus banyak-banyak mengingat mati. Nah, bukan berarti kita ingin segera pengen mati gitu ya. Maksudnya kita harus melihat dunia kita ini sementara, kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat. Maka untuk meningkatkan ketaatan kita, untuk menyadarkan kita bahwasanya kita ini di dunia ini sementara, kita belajar ini sementara di sini. Nah, maka selalu ingatlah Allah, selalu ingatlah kematian, selalu ingatlah neraka, surga, padang mahsyar, bagaimana nanti perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Nah, maka takut yang seperti ini yang dianjurkan untuk apa? Untuk melembutkan hati kita, untuk meningkatkan empati kita, simpati kita terhadap orang lain. Oke, jadi ini ada 4. Yang pertama yaitu syirik, takut yang sebagai syirik akbar, kemudian takut yang diharamkan, takut yang dibolehkan, takut yang bernilai ibadah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ustadz memberikan materi. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan di pertemuan next time, atau pertemuan entah nanti di kelas ataupun online lagi. Mungkin selanjutnya juga Ustadz kalau misalkan masih online tetap memberikan presentasi seperti ini. Okay, we will continue next time. Syukran ala kulli ihtimamikunna. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan antum bisa ambil ilmunya.